dua, satu, kamera on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayub Sugara. Mohon izin, saya sebagai moderator yang akan memandu keberlangsungan dari kegiatan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan tenaga fasilitator lapang, Sanrek wilayah timur, khususnya yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, marilah kita buka pertemuan ini dengan terlebih dahulu membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum materi dimulai, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Yang terhormat, Ibu Egis Prastiwi, ST, Kementerian PUPR, selaku narasumber. Selamat pagi, Ibu. Yang terhormat, Bapak Koordinator Pelatihan, dan yang kami hormati, Bapak dan Ibu rekan-rekan tenaga fasilitator lapang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi tentang pengadaan barang, jasa, dan adendum. Materi ini menjelaskan tentang tujuan pengadaan barang dan jasa, struktur tanggung jawab pengadaan, etika pengadaan, persiapan, jenis pengadaan, pengadaan dengan metode partisipasi masyarakat, dokumen kontrak, perubahan kontrak, dan formulir pengadaan, serta adendum. Tentunya materi ini sangat penting, menarik, dan sangat bermanfaat untuk rekan-rekan TFL dalam pelaksanaan kegiatan di lapang. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan atau aturan pada kegiatan kita hari ini. Yaitu, yang pertama, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan. Apakah sudah semua? Daftar hadir bisa dilihat di room chat pada Zoom meeting kita kali ini. Yang kedua, peserta wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan audionya atau mute selama pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, peserta melakukan rename nama dengan format nama strip provinsi asal. Jadi untuk rekan-rekan TFL agar mereformat namanya dengan nama strip provinsi. TFL Sanreknya, seperti itu. Dipersilahkan untuk dilakukan sekarang. Keempat, narasumber kami beri waktu untuk menyampaikan materi, termasuk diskusi atau tanya jawab selama 2 jam. Nomor 5, selama narasumber menyampaikan materi, tidak diizinkan adanya interupsi dari peserta. Keenam, setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Ketujuh, untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada menu chat yang ada di Zoom meeting kita. Selanjutnya, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab dan dijawab oleh narasumber. Nomor 8, jika waktu masih memungkinkan, pertanyaan dapat diajukan langsung oleh peserta dengan mengacungkan tangan, dan juga peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh moderator. Nomor 9, jika peserta harus meninggalkan Zoom meeting karena suatu keperluan, maka peserta mengajukan izin ke moderator via chat. Ke-10, peserta dilarang menggunakan menu chat selain untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan izin meninggalkan acara. Nomor 11, peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Jadi nomor 11 ini jelas diterangkan untuk satu akun Zoom meeting itu hanya untuk satu orang. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Egis Prastiwi, ST, untuk menyampaikan materinya.
Dan juga kebetulan tadi setelah diskusi bahwasanya sesi diskusi dan tanya jawab langsung dipimpin oleh Ibu Egis Prastiwi ST. Kepada Ibu Egis, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ayub untuk openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi sudah disebut untuk nama saya. Saya perkenalkan kembali ya. Nama saya Egis Prastiwi. Kebetulan saya saat ini bertugas di Satgas Pusat Satgas Direktorat. Gila, jelas betul di sini, Sep. Direktorat PPLP sekarang berubah menjadi Direktorat Sanitasi. Video foto. PPK Manajemen 2 yang memang Bentar aja, Sep. Nunggu suara nanti. kegiatan IGM di bidang sanitasi, baik itu Sanimas, KKS 3R, sanitasi pedesaan, dan semua kegiatan yang berbasis masyarakat. Mungkin biar nggak laku saya berdiri ya, karena saya mungkin akan diskusi terlebih dahulu untuk bisa sebelum saya ke materi saya mau berdiskusi karena saya biar tahu nanti seberapa jauh sih di lapangan sudah progresnya, jadi untuk penyampaian materinya nanti biar tepat. Mungkin saya panggil dulu untuk dari Kalimantan Utara, ada Bapak Handri ada? Bapak Handri dari Kalimantan Utara, bisa tolong di-unmute Pak? Untuk suaranya, ada nggak Mbak ya Pak Handri? Nggak ada. Yang ada dari Kalimantan Utara siapa? Pak Ardi ada, Pak Ardi. Dari Kalimantan Utara. Ada? Pak Ardi bisa tolong di unmute Pak untuk suaranya Pak? Pak Ardi? Ya, ada. Ya, Pak Ardi, teman-teman yang lainnya kenapa belum bergabung Pak? Ya, jelas. Bapak harus mendengar suara saya. Musiknya mungkin harus dimatikan Pak. Musik di tempat Bapak harus dimatikan terlebih dahulu biar jelas. Ngerokok lagi. Pak Ardi, selama peningkatan mohon tidak merokok ya Pak ya. Ya, bisa tolong di-unmute untuk suaranya? Ya. Ya, sudah. Pak Ardi, teman-teman yang lainnya kemana Pak? Kok pada nggak ikut pelatihan Pak? Kita kondisi di Kaltara Bu, jaringannya ada agak terbatas ya. Apalagi wilayah dampingan saya KTT itu ya terbatas Bu jaringannya. Posisinya di mana Bapak? Bapak kan di perkotaan kan ya Pak, di ibu kota kabupaten? Ini sudah balik ke posisi rumah di Nunukan. Oke. Yang lainnya teman-temannya juga belum? Teman-teman sementara perjalanan Bu. Oke. Sebagai informasi ya Bapak Ibu sekalian ya, jadi untuk peningkatan kali ini kan karena undangannya Pak Direktur ya, dan ini resmi dievaluasi nanti Bapak Ibu sekalian, jadi memang harus mengikuti. Karena nanti ini yang tidak mengikuti mungkin hari ini akan kita telepon PPK-nya. Kenapa beberapa nanti saya melihat masih belum bergabung, jadi nanti tolong diinfokan ke teman-temannya ya yang belum bergabung, karena setelah nanti break PPK-nya yang akan kita telepon. TFL mana nanti yang tidak bergabung. Kalau ya? Misi Bu ya, maaf dulu saya potong Bu. Kalau Andri itu kayaknya kurang tahu, kayak ada tadi masuk tadi pas pembukaan ada Mas Lan sama Mas Lan. Iya, berarti ada sinyal ya sebenarnya ya. Nanti diinfokan saja ya Pak Ardi ya. Pak Ardi nanti dan teman-teman yang lain mohon diinfokan teman-temannya, karena nanti akan dicatat oleh panitia, karena akan kita hubungi PPK-nya untuk memastikan kenapa tidak bisa bergabung untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung. Ya, Pak Ardi. Ini bisa bergabung. Iya, makanya disuruh bergabung ya Pak ya. Baik. Siap. Pak Ardi, saya mau tahu untuk progresnya sendiri saat ini di daerah dampingan Bapak seperti apa Pak? Sudah sampai di 28-29% sudah kita sudah tinggal ngecor dindingnya lagi. Oh, oke. Dinding sama lantai. Pengecoran ya Pak ya. Berarti RKM sudah jadi ya, dan sudah pencairan ya. Ya, sudah. Oke. Untuk pada saat penentuan harga satuan yang digunakan apa Pak Ardi? Kita ada combine Bu, dari survei toko, ada juga dari
dari desa, kayak seperti bupati desa seperti apa, sama kabupaten juga bisa combine. Artinya ini kan masing-masing punya kesibukan, apalagi lokasi dampingan saya itu jauh dari ibu kotanya KTT. Oke, di Tanah Tidung ya Bapak ya? 1 jaman lebih lah ya Bu. Di Tanah Tidung? Tanah Ya, Tidung? Tanah Tidung, Desa Gunawan. Oke, berarti berdasarkan harga survei ya. Oke, makasih Pak Ardi. Saya kembali ke Kalimantan Barat. Bapak Erwin, ada Bapak Erwin? Ada Mbak? Oke, Bapak Erwin bisa tolong di unmute untuk suaranya Pak? Halo, Ibu. Ya, Pak Erwin. Bisa tolong diinformasikan Pak, progres saat ini di lapangan seperti apa untuk daerah dampingan Bapak? Bapak ini kebetulan di Ketapang ya Pak ya? Ya, betul Bu. Ya, gimana Pak? Baik Bu, untuk progres di Ketapang itu baru minggu kemarin baru pencairan. Nah, jadi untuk sekarang itu masih proses pengadaan barang Bu. Oh, oke. Karena lokasi kami dari jalan besar itu ke lokasi itu kurang lebih ada 100-an meter. Jadi kami perlu untuk langsir bahasanya, untuk angkut material ke titik lokasi. Oh, oke. Berarti sudah melakukan pencairan, cuma fisiknya masih belum ya, masih proses pengadaan ya. Oke, berarti pas nih ya untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan kenapa peningkatan kedua ini amat sangat krusial, karena ini merupakan peningkatan untuk pembuatan LPG, baik itu pengadaan, kemudian keuangan, kemudian untuk LPG fisik. Jadi mohon tolong diikuti dengan seksama, karena ini apalagi kan kita tidak bisa tatap muka nih. Saya khawatir nanti pelaksanaannya tidak sesuai dengan juknis. Jadi kita untuk penyamaan persepsi, nanti untuk pembuatan di LPG. Baik, terima kasih ya Pak Erwin untuk informasinya. Saya ke Kalimantan Tengah, ada Bapak Bik Husnil ya. Ini Bapak atau Ibu ya? Bik Husnil Umar. Bapak atau Ibu ya? Ada nggak ya? Ada ya. Bisa tolong di unmute untuk suaranya, Bapak Bik Husnil. Bu. Ibu. Oh Ibu, oh mohon maaf ya Bu ya. Ibu Umar ya. Iya, Ibu Umar. Iya. Ini bisa tolong diinformasikan Bu untuk progresnya saat ini di lapangan seperti apa Bu? Nah, kalau untuk progresnya kemarin karena kami sempat mengalami perpindahan lokasi, jadi lokasi yang diajukan pertama di surat minat itu tidak sesuai dengan kriteria MBR-nya nggak sesuai gitu. Habis itu kita dapat lokasi lagi. Nah, besok kita baru mau melaksanakan PKS Bu. Oke, baru PKS ya berarti ya. Tapi berarti RKM-nya sudah jadi ya Bu ya? Gimana Bu? Berarti RKM-nya sudah fix jadi ya Bu? Maksudnya RKM-nya saya bisa minta pensil nggak? RKM-nya sudah jadi ya Bu Umah ya? sudah Bu. Oke, Bu Umah kalau boleh tahu pada saat penyusunan RAB untuk harga satuan yang digunakan penentuannya seperti apa Bu? Kalau untuk RAB kemarin kan kita ada survei harga material dulu. Nah, harga survei material itu untuk material-material yang tersedia di sini kita sesuaikan dengan harga setempat. Oke, yang digunakan harga termurah atau rata-rata Bu? Harga rata-rata. Oke, rata-rata ya. Baik, terima kasih Bu Umah untuk informasinya. Saya ke Kalimantan Selatan. Ibu Nina ada? Ibu Nina? Halo. Ya, Ibu Nina, bisa tolong diinformasikan Bu untuk progres saat ini untuk daerah dampingan Ibu seperti apa? Halo. Ya, Ibu Nina bisa mendengar suara saya? Ya. Halo. Bisa mendengar suara saya, Bu Nina? Agak putus-putus Bu. Mohon maaf kita lagi di lapangan soalnya. Oh, oke. Bu Nina yang mana nih? Halo. Oke. Bu Nina mungkin jangan memakai headset kali ya, headsetnya dicabut terlebih dahulu kali ya Bu ya, biar agak jelas ya Bu ya. Bisa mendengar? Ya. Ya, bisa Halo. mendengar suara saya Bu?
Ya, 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 ya. Ya, Bu Nina bisa dijelaskan progres dampingan Ibu saat ini seperti apa, Bu Nina? Progres kita untuk saat ini udah hampir 24%. Oke, sudah Untuk fisik ya? Untuk masuk fisik kita sudah pengocoran dinding, Bu. Oh, oke, sedang melakukan pengocoran ya. Ibu, pada saat penentuan harga satuan, ya itu yang digunakan apa, Bu? Harga rata-rata. Harga rata-rata ya. Baik, terima kasih Bu Nina untuk informasinya. Saya ke Sulawesi Utara. Ada Esther, Ibu Esther. Ada? Ada. Ibu Esther bisa tolong di-unmute, Ibu. Ibu Esther. Iya, ada Bu. Ya, Ibu Esther, bisa tolong diinformasikan progres di daerah dampingan Ibu seperti apa, Ibu, saat ini? Saat ini progres kurang lebih sudah 50%, Bu. Oke, sudah 50% ya. Sudah Iya. siap-siap tahap 2 berarti ya? Ya, sudah hampir selesai untuk pengocoran dinding ipalnya. Oh, oke. Sudah melakukan pengecoran dinding. Baik, untuk pada saat penentuan harga satuan untuk RKM, harga satuannya menggunakan seperti harga apa, Bu? Kita pakai survei harga toko di seputaran wilayah. Oke, harga terendah atau rata-rata, Bu Esther? Harga rata-rata sih, Bu. Oke, makasih ya Bu Esther ya untuk informasinya. Ya, sama-sama. Baik, kita kembali ke materi kali ya. Bisa tolong ditampilkan untuk materi? Saya tadi menanyakan untuk progres masing-masing lapangan, jadi biar tepat nanti untuk materi yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, untuk materi kali ini, karena ini materi pertama, materi yang pertama adalah sebenarnya ada 2 materi yang kita nanti sampaikan. Yang pertama adalah pengadaan di tingkat masyarakat, yang kedua adalah adendum. Karena ini saling berkaitan, makanya kita jadikan satu. Nah, mungkin, oke. Ini sebenarnya kenapa sih materi ini harus dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian dan harus diketahui bahwa Bapak Ibu sekalian kita ketahui bahwa saat ini kan Bapak Ibu sekalian sedang mengelola dana ya, dana BLM atau APBN, yaitu dana bantuan sebesar 500 juta ini untuk kegiatan Sanimas ya, dan ini dipertanggungjawabkan untuk nanti penggunaannya, termasuk adalah tata cara pengadaannya, karena ini semua tercantum atau diatur di Perpres yang terbaru, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 dan turunannya Perka LKPP mengenai swaklola. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca kenapa kita mempelajari proses pengadaan barang dan jasa ini. Dan yang kedua, kenapa sih kita harus belajar? Kalau di dalam Juknis, kalau Bapak Ibu pelajari, sebenarnya di dalam LPJ itu yang harus dibuat adalah 3. Yang pertama adalah LPJ barang dan jasa, kemudian LPJ keuangan, kemudian LPJ fisik. Tapi setelah kita cek, ini kita evaluasi, ternyata untuk pembuatan LPJ di pengadaan tingkat masyarakat ini masih sangat lemah. Atau sama sekali nggak ada. Padahal nanti khawatir pada saat nanti auditor ke lapangan, karena ini dasarnya adalah Juknis, kalau memang tidak ada LPJ ini berpotensi untuk melakukan pengembalian Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa ini Bapak Ibu sekalian harus memahami, dan di sini kita harus penyamaan persepsi nih mengenai pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat. Baik, ini saya lanjut aja. Jadi ini nah, sebenarnya apa sih pengadaan? Intinya, kalau pengadaan di sini adalah proses memperoleh barang dan jasa. Jadi berupa pengalihan dari pihak ketiga atau dari pihak yang mendapatkan dengan kualitas yang tepat dengan harga yang murah. Jadi posisinya, karena ini pengadaan di tingkat masyarakat, ini istilah lain pengadaan adalah kita pemilihan toko. Kalau di lapangan, jadi bukan seperti kita memilih penyedia jasa yang besar ya, seperti kontraktor, kemudian konsultan. Jadi ini seperti kita memilih toko, karena ini bersifat swaklola dan dilakukan oleh masyarakat. Kemudian ada yang disebut juga penyedia barang dan jasa, tadi yang kita sebut kalau di BLM ini adalah toko. Kemudian ada proses yang namanya swaklola. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan swaklola
di mana pekerjaannya sendiri direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Jadi kalau dilihat dari swaklola ini ada pertanggungjawaban. Nah, ini yang masih miss di Bapak Ibu sekalian dalam pemahaman Juknis. Kemudian ada proses pengadaan di tingkat masyarakat, ternyata ini adalah tata cara. Ada tata cara yang diatur dalam Perpres. Dan selama ini yang masih kadang-kadang masih belum sama di lapangan. Jadi karena ini berbasis masyarakat, jadi tata cara pengadaannya pun sederhana. Jadi berbasis masyarakat, berbasis potensi alam setempat dan prinsip-prinsip pemberdayaan. Nah, kenapa sih harus ada tujuan pengadaan? Kalau dalam Perpres ini bisa dibaca, jadi intinya adalah pendorong pemerataan ekonomi, kemudian intinya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, meningkatkan peran serta usaha mikro, dan lain-lain. Jadi kenapa ini diatur dalam Perpres? Tujuannya adalah seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau dalam Perka LKPP mengenai swaklola itu yang keluar tahun 2018, ini turunan dari Perpres 16 tahun 2018, kita itu masuk ke tipe 4. Untuk swaklola kita ini masuk tipe 4. Jadi abaikan tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Jadi tipe 4 ini di mana direncanakan sendiri oleh kementerian atau lembaga dan penanggung jawab anggaran, dan ini berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat dan dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat sendiri. Jadi kalau mau dilihat ya, ini posisinya diatur di mana, ini termasuk ke dalam tipe 4 dalam Perka LKPP. Nah, kalau dalam struktur, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, mungkin karena ini programnya kita sempat vakum di 1-2 tahun. Dulu mungkin kalau di sini masih ada TFL Sanimas lama, dulu kalau misalnya SK pengadaan, tim pengadaan itu terpisah sendiri dengan SK KSM. Tapi kalau sekarang karena sudah diatur dalam Perpres, ini kita masukkan ke dalam struktur KSM. Jadi di situ ada yang namanya tim pengadaan. Jadi kenapa dasar kita memasukkan ke struktur KSM? Ternyata itu diatur dalam Perpres, makanya ada perubahan di lapangan. Nah, ini syarat-syaratnya bisa dibaca. Jadi kenapa sih perlu ada etika dalam pengadaan? Jadi intinya kita melakukan tanggung jawab secara tertib dan bertanggung jawab. Jadi karena ini Bapak Ibu sekalian atau KSM mengelola dana BLM atau bantuan langsung masyarakat, makanya ini perlu ada LPJ. Tidak bisa serta-merta kita ada proses tapi tidak ada pertanggungjawaban. Makanya ini harus tercatat secara rapi dalam administrasi. Kemudian ini harus secara mandiri, menjaga kerahasiaan, dan intinya prinsipnya ini meminimalkan terjadinya intervensi baik dari dalam dan luar. Kalau ini dipahami, kalau untuk tata cara pengadaan, maka nanti potensi-potensi penyimpangan atau potensi-potensi intervensi, kolusi itu mungkin bisa diminimumkan. Karena selama ini saya evaluasi di beberapa daerah terjadi penyimpangan, kemudian terjadi kolusi, di beberapa intervensi, banyak intervensi, itu biasanya di awal adalah salah pemahaman terhadap Juknis atau tidak memahami tata cara pengadaan, sehingga transfer dari pemahaman Juknis ke masyarakat ini masih luas mengenai tata cara pengadaan, makanya banyak potensi terjadinya intervensi. Sebentar. Oke, ini mungkin saya paham ini dulu ya. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu sekalian melakukan proses pengadaan, jadi kan pada awal kita menyusun RKM, kita menyusun harga satuan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, menyusun harga satuan itu bukan proses pengadaan atau pemilihan toko, bukan. Itu hanya menentukan harga satuan, yang digunakan adalah harga rata-rata. Jadi tadi saya mendapatkan informasi dari Bapak Ibu sekalian, ternyata sudah digunakan harga rata-rata, itu sudah benar ya. Karena beberapa program masih menggunakan harga terendah, itu yang menjadi salah. Kenapa menjadi salah? Khawatir kalau memang nanti menggunakan harga terendah, kemudian nanti dapat tokonya pada saat pemilihan toko didapat harga yang tertentu, tidak masalah. Tapi khawatir terjadi force major, itu baru proses pembelian 1 atau 2 bulan mendatang,
itu terjadi kenaikan, itu yang akan susah pada saat adendum untuk menaikkan harga satuan. Karena adendum ini untuk menaikkan harga satuan akan sangat susah kecuali justifikasinya kuat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan sudah melihat ya bahan tayang. Di sini kita lihat prosesnya apa aja sih dalam pelaksanaan Barjas. Jadi pelaksanaan pengadaan di tingkat masyarakat dilakukan nomor 1 itu setelah KSM sudah memahami RKM. Jadi khususnya RAB sudah jadi. Jadi kalau misalnya RKM belum jadi, RAB belum jadi, ini makanya proses pengadaan tidak bisa dilakukan. Jadi RAB harus jadi, RKM sudah sah, sudah dilakukan PKS dan ditandatangani oleh PPK dan KSM. Nah, nanti kan di dalam RAB itu kan kita menarik dana RPD itu ada 2, 70 dan 30%. Kita fokus di 70% dulu. Kita lihat nih RAB-nya 70%, baru kita buat pemaketan. Jadi ke nomor 2, baru RPD menjadi acuan bagi tim pengadaan untuk melakukan perencanaan pemaketan pengadaan. Misal dari 70% kita tulis di sini, fokus ini aja ya Pak ya. Kita tulis untuk pengadaan semen. Kemudian ada yang namanya pengadaan pasir dan kerikil. Kemudian ada pengadaan misalnya besi, pengadaan pipa, dan lain-lain. Pembentukan pengadaan ini, pemaketan ini tidak harus sama seperti ini. Ini tergantung tadi lagi rembuk di masyarakat oleh tim pengadaan. Kemudian tergantung potensi alam yang tersedia, tergantung potensi toko yang tersedia. Pas kita cek, misalnya saya pasir, kerikil, dan semen mau dijadikan satu. Nggak masalah. Jadi ini dibuat terlebih dahulu, nanti berdasarkan kesepakatan, baru kita lakukan pemilihan toko. Jadi diusahakan pemaketan ini harus di bawah 200 juta. Kenapa? Nanti saya jelaskan di materi berikutnya. Jadi dalam pengadaan ini, kalau di atas 200 juta itu harus dilakukan lelang, tidak bisa dilakukan secara langsung atau hanya membandingkan beberapa toko. Makanya pada saat pemaketan, ini yang fokus adalah dilakukan pemaketan di mana tadi hasil rembuk, kemudian potensi alam atau potensi toko yang tersedia, kemudian dibuat ya di bawah 200 agar bisa dilakukan pengadaan langsung. Ini tidak harus sama, ini hanya contoh. Kemudian setelah kita melakukan pengadaan nih ya, ini contoh. Kita bisa melakukan pengadaan semen. Nah, ini ada studi kasus. Misalnya ini desa A, ini desa B, ya. Pelaksanaan di sini. Ini ada toko 3. 1, 2, 3. Kemudian ini spesifikasi di toko 1, spesifikasi sesuai. Harganya tinggi. Kemudian yang di sini spesifikasi tidak sesuai tapi harga rendah. Nah, kemudian di sini spesifikasi sesuai harga rendah. Nah, ini kalau seperti ini kondisinya akan dipilih yang mana? Coba saya panggil dari Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Irsyan Rahib, ada? Bapak Irsyan Rahib? Bisa tolong di-unmute Pak suaranya? Siap. Ya. Bapak tadi mendengarkan penjelasan saya ya? Iya, Bu. Ya, kalau kondisinya seperti ini, Bapak pilih yang mana, Pak? Pilih toko nomor 1, toko nomor 2, atau toko nomor 3? Nomor 3, Mbak. Sesuai spesifikasi dan harga terendah. Oke, kenapa? Padahal lokasinya di desa A, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak Irsan? Nggak masalah? Iya, Bu. Oke, nggak masalah ya. Jadi memilih toko nomor 3. Terima kasih Pak Irsan. Saya ke Sulawesi Barat. Bapak Alwi, ada Bapak Alwi? Ada ya Pak Alwi? Bisa tolong di-unmute Pak, suaranya Pak? Ya, halo Mbak.
Ya. Oh, Ibu Awi ya? Pak Awi ya? Pak Awi. Oh ya, Pak Awi, mohon maaf. Pak Awi, kalau kondisinya seperti ini, Bapak pilih yang mana, Pak? Toko 1, 2, atau 3? Toko 1, Pak. Kenapa toko 1? Karena perputaran uangnya itu harus dalam desa setempat begitu. Oh, karena harus di desa setempat ya. Baik. Terima kasih ya Pak Alwi untuk tanggapannya. Saya balik lagi ke Ibu Fenti dari Kalimantan Utara, ada? Ada, Bu. Ya, oke, Ibu Fenti tadi mendengarkan penjelasan saya, Ibu? Dengar, Bu. Baik, Ibu kondisinya dengan kondisinya seperti ini, Ibu pilih yang mana? Mana Ibu Fenti? Yang 1, Bu. Mana sih Ibu Fenti? Nomor 1, kenapa Ibu Fenti? Yang berada di lokasi aja, Bu, yang berada di daerah. Oke, yang berada di daerah ya. Oke, yang berada di lokasi ya, tidak memilih yang ini. Iya, Bu. Meskipun harganya tinggi, Tidak, dipilih Bu. yang nomor 1. Iya, Bu. Karena kita memikirkan lagi, seandainya kita ambil wilayah lain, biaya angkutnya lagi, Bu. Oke, terima kasih Bu Fenti ya. Saya kembali ke Bapak Abdi dari Kalimantan Selatan, ada? Bapak Abdi, bisa tolong di-unmute? Ya, Bapak Abdi tadi mendengarkan penjelasan saya ya, Pak ya? Ya. Ya, kalau kondisinya seperti ini, Bapak pilih yang mana? Toko 1, 2, atau 3? Toko 1, Bu, yang di desa sendiri. Kenapa tidak memilih yang toko 3 padahal harganya lebih rendah, Pak? Dan Itu spesifikasi nanti, sesuai. itu nanti memunculkan biaya angkut lagi, Bu. Ya. Sedangkan perputaran uangnya diutamakan di desa sendiri, Bu. Kalau biaya Kayak gitu angkutnya sama, sudah, Bu. Oke, kalau biaya angkutnya sudah termasuk, Bapak pilih tetap nomor 1. Iya, diutamakan di desa sendiri. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi ya? Pak Ardi ya. Oke. Selanjutnya saya ke Kalimantan Barat untuk Bapak Oktavianus, ada? Bapak Oktavianus? Halo, bisa di-unmute Pak suaranya? Halo, ya halo. Ya, Bapak tadi mendengarkan penjelasan saya ya Pak? Iya. Ya, kondisinya kayak gini Bapak pilih yang mana? Pilih toko nomor 1, 2, atau 3? Nomor 1, Mbak. Kenapa? Kenapa nggak pilih nomor 3? Biar Padahal sudah tidak ada biaya pengiriman gitu, Mbak. Kalau ini sudah termasuk biaya pengiriman, Bapak tetap pilih nomor 1? Tetap nomor 1. Oh, oke. Makasih ya Bapak Oktavianus atas tanggapannya. Baik, Iya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kembali ya ke materi. Jadi kondisinya, kalau memang ada studi kasus seperti ini, tadi kita sudah melakukan pemaketan, kemudian sudah melakukan studi kasus, melakukan mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan survei kondisinya seperti tadi, maka yang benar adalah dipilih nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip dari pengadaan ya, itu yang pertama adalah kualitas harus sesuai. Kemudian harus memilih harga yang terendah. Karena kan nanti ketiga toko itu penawarannya akan masuk ke dalam BA Survei ya, akan dilampirkan di BA Survei, maka yang harus dipilih adalah toko yang nomor 3. Nah, untuk harga di sini kita harus memastikan bahwa harga itu harus sudah termasuk transportasi atau langsir sampai ke tempat. Harga satuan di sini harus ini ya, jadi tidak harus kita memilih lokasi yang sama dengan pelaksanaan fisik. Kenapa? Karena prinsipnya harus harga terendah. Kalau Bapak nanti lampirkan 3 toko ini, kemudian Bapak pilih toko dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan yang toko lainnya, itu akan menjadi salah nanti pada saat pemeriksaan Bapak Ibu sekalian. Jadi harus dipahami ya, kita pilih yang nomor 3. Nah, itu kan tadi kalau kita lihat lagi ke bahan tayang, itu tadi tim pengadaan melakukan survei. Nah, ini maksudnya survei harga. Kemudian nanti hasil survei ini harus dibawa ke rembuk, baru kita pilih untuk toko
yang mau kita beli nantinya atau melakukan pengadaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sama halnya tadi pengadaan semen, kemudian pengadaan pipa, pengadaan besi, pasir kerikil, sama halnya seperti itu dilakukan per item masing-masing pemaketan. Jadi sekali lagi pemaketan tidak harus sama seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi tergantung nanti hasil rembuk oleh tim pengadaan dan KSM. Nah, ini saya skip, mungkin, oke sebentar, ini kayaknya SPK-nya nggak ada ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya di bahan tayang nggak ada, jadi coba saya skip terlebih dahulu. Jadi intinya, kalau misalnya nanti pemaketan di bawah 200 itu baru bisa dilakukan pengadaan langsung. Jadi dalam Perpres itu ada yang namanya pengadaan langsung, kemudian perlelangan sederhana. Kalau perlelangan sederhana itu apabila pemaketan di atas 200. Nah pertanyaannya, boleh nggak sih kita melakukan pemaketan kalau di atas 200 juta? Sebenarnya kalau dalam Perpres itu boleh-boleh saja. Ya, ini tidak ada pelarangan, tapi tata caranya tidak boleh langsung memilih toko atau membandingkan dengan harga yang termurah. Itu harus masuk ke website atau masuk ke SPSE, website PU, dan itu ada prosesnya, itu maksimal 1-2 bulan baru selesai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, biasanya saya DAK ya, melihat untuk pengadaan pipa ini digabung-gabung. Nah ini yang menjadi salah. Nah ini nanti harus dilakukan penyamaan persepsi ya. Ini tidak boleh digabung-gabung. Kalau misalnya di atas 200 juta itu harus dilakukan lelang. Dan itu harus masuk ke website PU, harus punya akun SPSE-nya dan prosesnya 1-2 bulan. Boleh nggak sih kalau di atas 200 juta saya tidak melakukan lelang melalui SPSE atau tidak menggunakan akun? Nah itu sudah pasti kalau misalnya terjadi temuan, itu semua pengadaannya harus dikembalikan ke negara. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon, ini kita penyamaan persepsi, karena Bapak Ibu sekalian nanti mendampingi masyarakat sama-sama membuat LPJ dan menyusun RKM, jadi diberikan pemahaman bahwa semua tata cara pengadaan ini harus dilakukan, tidak boleh tidak. Karena ini bagian dari proses yang diatur dalam Perpres, karena Bapak Ibu sekalian tadi mengelola dana BLM. Administrasinya apa aja sih? Untuk kan tadi kita belajar prosesnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus sekarang kalau administrasinya seperti apa sih? Biasanya kan kadang-kadang nih bingung gitu untuk membuat LPJ. Saya melihat di beberapa LPJ ini masih lemah untuk LPJ yang Barjas. Nah kalau di bahan tayang, kalau seandainya tadi dilakukan pemaketan itu sampai dengan 50 juta, itu nomor 1 dan nomor 4 itu wajib ada. Jadi berita acara pembentukan tim pengadaan itu harus ada, kemudian berita acara survei itu harus ada, berita acara penentuan toko harus ada, dan nomor 4 ini dokumen pengantar atau SPK. Jadi di dalam Perpres itu kayaknya bahan tayang ini ada yang ke-skip ya, nanti coba dibaca di dalam Juknis. Di bawah 1 juta itu bisa menggunakan nota 1 sampai 25 itu 25 sampai 50 kalau nggak salah kwitansi. Di atas 50 itu SPK. Tapi saya menyarankan baik 1 sampai 200 itu menggunakan SPK. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena khawatir gini, kan Bapak Ibu sekalian nanti melakukan pengadaan setelah RAB jadi. Sebelum melakukan fisik, kita melakukan pemilihan toko nih. Nah, ibaratnya kita melakukan perikatan. Ini SPK ini bukti perikatan. Jadi perikatan ini nanti antara si KSM dan si toko. Jadi kalau misalnya nanti terhambat pencairan atau terjadi force major, misalnya sebulan atau 2 bulan nih ya, itu harga tidak akan naik gitu, tidak akan dinaikkan oleh si penyedia jasa kalau misalnya ada perikatan. Beda dengan pada saat Bapak Ibu melakukan pembelian, kemudian ada nota atau kwitansi, itu bukti dari LPJ keuangan. Bedakan ya LPJ dari pengadaan barang dan jasa dan keuangan nih. Nah, kalau seandainya tadi pemaketan Bapak Ibu sekalian dari 50 sampai 200, poin ke-10 ini harus ada. Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat di bahan tayang.
Jadi ada berita acara pembentukan tim pengadaan, kemudian ada berita acara survei, nanti dilampirkan oleh penawaran dari masing-masing, kemudian ada undangan pengadaan bahan dan material, kemudian ada penawaran pemasok, ada surat pernyataan kebenaran, berita acara penentuan, surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, dan surat perintah kerja atau SPK. Perjanjiannya ini yang 50 sampai 200. Jadi memang ini harus lengkap semua untuk LPJ-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, LPJ itu kan karena posisinya sekarang kita lagi pandemi ya, tidak mungkin kita melakukan survei langsung ke toko. Mungkin ada beberapa case bisa kita langsung yang dekat-dekat kita survei, yang jauh kan nggak mungkin kita survei. Untuk surveinya ini bisa seperti apa sih? Selain mendatangi langsung, itu tidak harus mendatangi langsung. Jadi bisa via internet atau bisa si toko mengirimkan surat penawaran, bisa via WA ya atau email. Jadi gunakan semua media yang ada. Jadi nanti untuk dilampirkan atau dari internet kita lihat yang pertama adalah spesifikasinya, baru harganya, baru kita pastikan nanti ke toko itu. Benar nggak nih harga dan spesifikasi? Jadi itu nanti dijadikan nanti perbandingan atau nanti perbandingan untuk pemilihan toko. Ada pertanyaan lagi, boleh nggak nih pada akhirnya pada saat pengadaan yang tadi saya sampaikan ini di toko yang sama pada saat pembeliannya? Boleh. Asal proses pengadaannya dilakukan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang proses pengadaan dilakukan di masing-masing pemaketan ini dilakukan, kemudian dipilih dari 3 toko, selama spesifikasinya memenuhi dan harganya paling murah, ternyata hanya di 1 toko kita memilih di toko sama, itu nggak bermasalah. Yang bermasalah adalah Bapak tidak ada proses pengadaannya, tidak ada BA surveinya, tiba-tiba kucuk-kucuk dapat nih toko. Itu yang menjadi masalah karena dianggap bisa memilih langsung. Tidak ada proses pengadaan atau pembanding terlebih dahulu. Itu yang menjadi salah. Jadi nggak masalah kalau pada akhirnya nanti yang kepilih adalah tokonya punyanya kepala desa, punyanya TFL sekalipun tidak bermasalah. Asal secara administrasi lengkap. Dan proses tata caranya itu dilakukan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang menjadi salah adalah kan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan intervensi baik dari dalam ataupun luar. Misal dari kepala desa ini harusnya beli di toko ini aja nih, di toko punya saya. Nah nanti itu harus dikasih pemahaman kenapa ada tata cara pengadaan ini, yaitu untuk meminimalkan intervensi. Diinformasikan Bapak Ibu sekalian bahwa Pak, ini ada prosesnya, diatur di perpres, diatur di aturan, ini akan diaudit. Kalau memang Bapak, kalau Bapak spesifikasinya sesuai dan saat survei harganya terendah, kita akan beli di toko Bapak. Tapi kalau harganya lebih mahal, itu kami tidak bisa lakukan. Karena ini pasti akan menjadi temuan dan akan melakukan pengembalian. Nanti Bapak infoin aja, Bapak mau melakukan pengembalian. Karena banyak, Bapak Ibu sekalian, saya menyayangkan bahwa di program lain kemarin kita audit, kasihan ya masyarakat karena kurang pemahaman tentang juknis, kemudian pemahaman aturan karena penyampaian yang salah, jadi banyak pengembalian di beberapa program. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, kenapa harus ada pelatihan ini untuk penyamaan persepsi, seperti itu. Bisa tolong ke bahan tayang lagi? Nah, jadi ini yang harus dipahami ya, tadi tata caranya, sekarang ini administrasi yang ada. Nah, berita acaranya apa harus buat lagi? Karena setiap pemaketan ada berita acara pembentukan tim pengadaan. Tidak perlu. Jadi kan di awal kita sudah punya SK tuh ya, SK KSM, di dalamnya ada BA tim pengadaan, itu difotokopi aja di setiap pengadaan. Jadi tidak perlu untuk dibuat kembali berita acara pembentukannya. Seperti itu. Ini nggak bisa ya langsung ya. Oke, ini sebelum ke nggak bisa ya. Balik ya. Oke, jadi sebelum saya masuk ke perubahan kontrak, saya buka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk Barjas. Saya persilahkan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena nanti kalau takutnya saya lanjut ke adendum,
takutnya agak bingung. Saya persilahkan yang mau bertanya, silahkan langsung di-unmute saja untuk, ya silahkan tuh. Siapa tuh? Langsung unmute aja Pak, langsung sebutkan nama dan siapa? Ya Pak Alwi ya. Pak Alwi, silahkan Pak Alwi. Saya Alwi Bu dari Sulawesi Barat. Oke. Saya mau berfokus pada LPJ-nya Bu. Oke. Di LPJ kan untuk tahap pertamanya dikhususkan di Sulawesi Barat kami dua. Kami buat 2 tahap, ada LPDB 1 dan LPDB 2-nya. Untuk LPJ-nya Bu, di Satker kami diarahkan untuk LPJ-nya dipecahkan juga jadi 2 Bu. Apa tidak boleh kami satukan saja itu Bu? Oke. Jadi LPJ 40% begitu. Oke, ditanyakan bagaimana LPJ-nya ya. Baik, terima kasih Pak Alwi, saya tampung dulu. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Khawatir sama untuk pertanyaannya? Silakan Pak, Bapak Ibu langsung di-unmute saja ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ini Bapak Ibu sekalian, apapun yang saya berharap nih semua aktif ya, karena Bapak Ibu sekalian tidak langsung untuk peningkatan, kemudian hanya berkoordinasi dengan pihak balai atau PPK, khawatir tidak terjadi penyamaan persepsi maksud dari Juknis. Jadi tolong pada saat pelatihan tanya sebanyak-banyaknya nanti kepada narasumber ya, baik nanti selanjutnya keuangan, karena ini amat sangat krusial untuk LPJ-nya. Kami persilahkan yang mau bertanya. Ada yang di chat nggak pertanyaan? Nggak ada. Pak Erwin Bu, Pak Erwin. Ya, sebutin aja Mas, disebutin. Ada di chat ya? Dia cuma ini doang, saya Bu gitu. Pak Erwin, ada yang mau bertanya Pak Erwin? Ibu, saya Erwin dari Kalimantan Barat Bu. Iya, Pak Erwin silakan. Nah, jadi kebetulan kalau saya itu berdasarkan harga terendah Bu. Nah di situ karena awalnya tahun 2019 itu kan ada Sandes Bu ya. Nah itu saya kan itu menangkapnya itu juga berdasarkan harga terendah Bu ya kalau di Sandes. Ini maksudnya penyusunan RAB ya Pak, harga terendahnya? Ya. Nah jadi begini Bu, jadi kami sebelum melakukan untuk pembuatan RAB itu kami melakukan survei harga dulu. Oke. Nah, setelah melakukan survei itu langsung menentukan harga terendah. Oke. Nah, jadi agak berbeda Bu dari yang Ibu sebutkan, jelaskan itu kan berdasarkan harga rata-rata Bu ya. Iya. Nah. Oke. Jadi begitu Bu. Iya, saya tangkap pertanyaan Pak Erwin. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya jawab dulu ya untuk di 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Alwi Sulbar, bagaimana membuat LPJ-nya? Nah, ini LPJ pengadaan barang dan jasa ya, maksud di sini ya, bukan LPJ keuangan. Nanti setelah ini ada materi keuangan, jadi akan lebih jelas. Jadi untuk yang LPJ pengadaan, saya akan fokus saja di LPJ pengadaan barang dan jasa. Nanti mungkin besok setelah saya ajarkan untuk LPJ keuangan baru saya ajarkan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, untuk membuat LPJ-nya ini RAB atau RKM sudah harus jadi sudah ditandatangani, istilahnya RAB yang sah, sudah ditandatangani PKS-nya. Kemudian dibagi 2 karena kita pencairan 2 ya, 70 dan 30. Pencairan pertama 70%, baru dilihat RAB-nya. Langsung dibuat pemaketannya seperti yang tadi saya sampaikan contohnya, studi kasus ada pemaketan misalnya pengadaan semen, kemudian pasir dan kerikil, kemudian besi, pipa, itu tergantung nanti hasil rembuknya seperti apa. Nanti di masing-masing pengadaan itu harus dibuat LPJ-nya, Bapak Alwi. Jadi memang selama 70% Bapak buat pemaketan berapa nih? Misalnya ada 5 pemaketan yang Bapak buat. Ya Bapak harus ada LPJ masing-masing itu Pak. Jadi pada saat nanti LPJ-nya, kalau nilainya tadi seperti yang saya jelaskan, 1-50 juta, itu wajib ada LPJ-nya hanya 4 poin tadi. Jadi ada berita tim acara pengadaan, kemudian berita acara survei dilampirkan oleh surat penawaran 3 toko,
kemudian ada BA penentuan toko, dan kemudian SPK atau nota atau kwitansi sebenarnya dalam Perpres. Tapi saya menyarankan SPK karena ada perikatan, takutnya nanti terjadi force majeure. Tapi kalau misalnya pengadaan yang Bapak paketkan itu 50 sampai 200, itu poin yang ke-9 yang seperti saya sampaikan itu harus ada, seperti yang di dalam bahan tayang. Jadi LPJ itu tergantung berapa pemaketan yang Bapak buat di masing-masing RPD. Seperti itu ya Bapak Alwi ya. Kemudian mudah-mudahan cukup jelas. Saya lanjut menanggapi Pak Erwin dari Kalbar. Dia ini kenapa perlu kita ada peningkatan ya buat penyamaan persepsi Pak. Pada saat penyusunan harga itu kenapa sebenarnya dilarang nggak sih kita menggunakan harga terendah? Tidak Pak Erwin, itu tidak dilarang, tapi kita tidak menyarankan karena kita menyarankan adalah harga rata-rata pada saat penyusunan RAB. Kita benar nggak melakukan BA survei? Benar, karena untuk penentuan harga satuan itu berdasarkan survei harga setempat, jadi bukan berdasarkan SBU dari yang dikeluarkan oleh kabupaten kota atau provinsi. Jadi untuk kegiatan masyarakat ini digunakan survei harga setempat untuk menggunakan harga satuan. Tapi kami menyarankan untuk menentukan harga satuannya itu menggunakan harga rata-rata. Kenapa? Karena khawatir nanti saya bilang misalnya pencairan itu terjadi force majeure atau permasalahan ya non teknis tidak bisa dicairkan sehingga pelaksanaan misalnya terhambat 1-2 bulan. Nah, khawatir itu yang menjadi masalah pada saat harga-harga sudah naik dan ini kan harga sudah kita tetapkan dan itu akan sulit untuk melakukan kenaikan harga satuan. Jadi adendum itu sebenarnya bisa dilakukan, bisa melakukan menurunkan harga satuan, kemudian mengurangi volume, menambah volume, merubah spek tag, itu bisa dilakukan. Tapi untuk menaikkan harga ini yang akan sulit, justifikasinya harus benar-benar kuat. Tapi kalau misalnya PPK-nya berani, jadi pada saat auditor bertanya nanti ngecek itu yang akan menjadi masalah. Dan yang kedua, pada saat terjadi kenaikan harga itu akan berpotensi anggaplah bisa diadendum, PPK-nya berani nih mengadendum nanti dengan justifikasi yang kuat nanti di lapangan. Nanti takutnya kalau misalnya kita penaikan harga, penerima manfaat kan akan berkurang ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu akan berpotensi terjadi konflik sosial di lapangan. Makanya kenapa kita tidak menyarankan menggunakan harga terendah, tapi tidak dilarang. Tidak berarti tidak dilarang. Untung-untung syukur-syukur kita mendapatkan harga yang sesuai dengan RAB. Seperti itu Pak Erwin ya. Jadi mudah-mudahan coba tolong dikawal saja, nanti dikomunikasikan. Mudah-mudahan nanti cepat dilakukan pengadaan sehingga tidak terjadi kenaikan-kenaikan harga sehingga harga yang ditetapkan itu sama. Seperti itu pada saat melakukan pemilihan toko. Baik, saya buka lagi pertanyaan mengenai Barjas sebelum saya masuk ke adendum Bapak Ibu sekalian. Silahkan yang mau bertanya, apapun yang tidak paham di lapangan, atau saya yang bertanya. Di chat ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Coba saya memastikan ya, soalnya di kelas lain, di program lain ini banyak sekali pertanyaan karena ternyata banyak yang tidak sama untuk persepsinya untuk LPJ pengadaan di masyarakat. Saya coba panggil Bapak Roy. Bapak Roy dari Kota Pontianak. Ya, iya Bu. Ya, Bapak Roy. Saya menanyakan Bapak progresnya di daerah dampingan Bapak seperti apa? Untuk progres di tempat saya Pontianak sih baru mau mulai sih Bu. Sudah pencairan. Sudah pencairan Pak? Baru tadi. Oh, baru pencairan ya. Pada saat melakukan penentuan harga satuan digunakan apa Pak? Harga survei dibandingkan dengan 3 toko itu. Rata-rata atau yang paling rendah? Yang paling rendah sih Bu. Oke, yang paling rendah ya, masih yang paling rendah berarti harus dikawal ya pelaksanaannya, tidak boleh lama-lama ya Pak, takut kenaikan harga.
Iya, Bu. Pertanyaan Soalnya saya. kendala cuaca juga sih, Bu. Cuaca. Kenapa? Iya, Ini di dan- ibu kota kabupaten kan, Pak? Di Pontianaknya kan, Pak? Iya, kota. Iya, di kotanya ya. Baik, Bapak, saya yang nanya, Bapak, kalau misalnya pemaketannya tadi 50 sampai 200, LPG yang harus ada apa aja, Pak? Pak Roy. Apa, Bu? Bisa diulangi? Ya, misalnya Bapak melakukan pemaketan, kemudian pemaketannya lebih dari 50 juta, misalnya pipa nih ya. Terus LPG yang harus Bapak lengkapi untuk pengadaan barang dan jasa apa aja, Bapak Roy? Apa aja, Kalau Pak? yang Tadi yang yang Bapak di tangkap. tempat saya sih enggak sampai 50 juta sih, Bu. Ya, seandainya kan Bapak belum melakukan pengadaan barang dan jasa nih, baru pencairan. Belum melakukan Iya. pembelian toko kan, Pak? Iya, betul. Nah, Bapak membuat LPG-nya seperti apa nih? 50 sampai 200. Jadi pakai Apa kwitansi aja? dan nota sih. Kwitansi dan Nota. nota ya. Oke, ada yang bisa bantu jawab di Kalimantan Barat? Bapak Angga, ada Bapak Angga? Bapak Angga? Ya, Bu, saya. Ya, Bapak Angga tadi mendengarkan ya jawaban dari Pak Roy ya, temannya. Sudah Iya, benar Bu. atau belum, Pak? Pada saat paketnya 50 sampai 200 LPG yang harus dibuat apa aja dalam pengadaan tim di tingkat masyarakat? LPG-nya harus ada apa aja? Saya akan menambahkan dari Bapak Roy ya, Bu ya. Iya. Untuk itu ada berita acara harga untuk paketan itu. Iya. Kayak Kemudian sama seperti kwitansi lah kayak gitu ya, Bu. Berapa Kwitansi. jumlah harga barang semua yang ditangani dari pihak toko. Oke. Jadi hanya ada kwitansi, kemudian ada apa lagi, Pak? Berita acara untuk supaya harga barang Ya, terus? dan jumlah sama termasuk nota tadi yang Bapak Roy bilang, Bu. Nota. Ya, baik. Terima kasih tanggapannya Bapak Angga ya. Saya coba ke Kalimantan Utara. Bapak Maslan ada, Bapak Maslan? Iya, Bapak Maslan bisa tolong di-unmute, Pak, suaranya. Bapak Maslan. Pak Maslan bisa tolong videonya diaktifkan, Pak. Pak Maslan kayaknya ditinggal kabur nih Zoom-nya. Apa ditinggal? Iya, nanti ya. Di-keep dulu. Bapak Maslan. Oke, saya balik lagi ke Sulawesi Selatan. Bapak Ahmad Ikhfar, ada? Bapak Ahmad Ikhfar bisa tolong diaktifkan videonya, Pak, dan di-unmute suaranya. Ini ditinggal. Pak Ikhfar. Pak Ikhfar dari Sulawesi Selatan. Pak Ikhfar. Ditinggal kayaknya nih. Tinggal kayaknya nih. Dicatat ya nanti ya. Bapak Suharsono. Sulawesi Selatan ada? Bapak Suharsono. Ya, Bapak tadi mendengarkan ya Pak ya pertanyaan saya tadi jawaban dari Bapak Roy atau Pak Angga sudah benar atau belum Pak? Mengenai LPG kalau misalnya pemaketan 50 sampai 200 juta. Ya sudah benar sebagian, Bu. Iya. Saya tambahkan sedikit untuk pertama ada berita acara tim pengadaan tentunya, kemudian berita acara survei harga dari beberapa toko, kemudian berita acara dengan sesuai. Ya. Saya ulangi, Bu. Jadi Ya, silakan. pertama berita acara tim pengadaan, kemudian berita acara survei harga, Ya. kemudian surat berita
perintah kerja atau SPK, Ya. kemudian dokumen atau apa tadi Bu yang poin terakhir 10 faktur pengadaan. Oke, makasih Pak Suharsono ya dari Sulawesi Selatan ya. Mungkin kembali ke bahan tayang. Minta tolong balik ke bahan tayang. Bisa ditampilkan di ke belakang kali ya. Kayaknya agak susah. Mas bisa tolong dibantu manual Mas? Ke samping terus enggak sebelumnya. Nah, sorry. Sebelumnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk LPJ tadi saya melihat masih belum paham ya untuk LPJ-nya seperti apa. Mudah-mudahan tata caranya sudah paham. Jadi LPJ yang harus dibuat untuk pengadaan di tingkat masyarakat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya 1 sampai 50 juta, saya ulangi lagi, harus ada 4 poin ini. Nomor 4 itu dokumen pengantar barang atau SPK. Dan kalau misalnya 50 sampai 200 yang harus ada ke 9 atau 10 poin di samping Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ini contohnya sudah ada di dalam Juknis. Saya belum cek baca lagi untuk lampiran-lampiran di Juknis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang kurang paham nanti bisa hubungi advisorinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya ini semua LPJ yang harus ada. Jadi bukan LPJ yang seperti apa, jadi setiap pemaketan LPJ-nya seperti ini nih, hanya 4 poin dan 10 poin ini saja. Ya, ini harus di luar kepala dan ini harus hafal nih Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Bapak Ibu sekalian nggak paham bagaimana membuat LPJ, sudah pasti LPJ yang Bapak Ibu buat untuk pengadaan di tingkat masyarakat pasti salah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti tolong dipahami untuk di bahan tayang. Saya balik lagi, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak saya yang nanya. Ada? Pak Ardi, Bu. Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Pak Ardi lagi ya? Terima kasih Bu. Pak Ardi ya, silakan sebutkan Pak, dari mana Pak? Lupa saya. Saya dari Kaltara. Iya. Dari Kaltara. Mungkin saya lanjut menyambung dari pertanyaan dari Pak Alwi tadi terkait pelaporan penggunaan anggaran yang menggunakan TKSN. Ya, ini kan di laporan pengadaan ini kan Pak Ibu, dia kan menggunakan pemaketan. Maksudnya dari pemaketan ini apakah RPDB atau bagaimana Bu? Oke, bagaimana pemaketannya ya? Ya, terus terkait RPDB ini kan dia diperuntukkan untuk laporan keuangan. Ya. Di mana di RPDB ini dia kan sudah tercantum sama terkait upah, sama biaya operasional, sama penggunaan alat dan penggunaan alat. Terkait di laporan pengadaan, apakah dia tersendiri khusus hanya bahan atau bagaimana dan pemaketan yang kita lakukan? Oke. Misalkan gini ya, saya kasih contoh. Misalnya kita pada saat termin 70%, ini kita bagi 3 kali pencairan, 3 kali penarikan. Berarti ada 3 RPDB. Dari masing-masing RPDB ini pasti ada semua masuk terkait upah, terkait material, terkait alat, sama penggunaan biaya operasional. Menyambung dari itu, apakah di laporan pengadaan ini hanya khusus untuk misalkan di RPDB 1 sekian penggunaan dananya untuk materialnya, itu atau bagaimana Bu? Oke. Ya, ini saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Ardi untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya tampung dulu Pak Ardi. Ada yang mau bertanya tadi? Sebutin boleh dari chat boleh. Ada Bu Inggria Talumewo. Bu Inggria dari mana? Diperbolehkan apabila pembelian material tidak pada toko yang disuplai. Misalnya pasir dan kerikil. Di desa dampingan terdapat masyarakat yang menjual item tersebut dan baru menawarkan pada saat kegiatan sementara berjalan. Oke. Itu dari Ibu Inggria ya. Ada pertanyaan. Ada lagi via chat? Iya. Rizky Afiatni dari Kalimantan Barat. Iya. Pertanyaannya, harga rata-rata maksudnya seperti apa Bu? Apakah harga beberapa toko yang disurvei dibagi atau seperti apa? Apakah harga RAB dengan harga pengadaan barang jasa itu akan berbeda? Yang kedua, dari Big Husni Umah Kalteng.
Big Husni. Ya. Tolong dijelaskan kembali Bu untuk pengadaan di atas 200 juta melalui mekanisme lelang SPSS seperti apa? Soalnya ada KSN kami butuh pengadaan pipa 5 di atas 200 juta. Seperti itu Bu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi tadi ada satu pertanyaan dari Pak Ardi Kaltara, kemudian ada via chat dari Ibu Inggria, Bapak Rizky, dan Bapak Husnis ya. Big Husnis ya. Oh, Bu Umah ya. Ya. Bu Umah ya. Baik, saya jawab dulu untuk yang Pak Ardi tadi bertanya bagaimana nih pemaketannya, apakah lewat RPDB, apakah lewat RPDB ya, RPDB 1, 2, kemudian yang kedua, LPJ-nya ini apakah hanya barang saja atau berdasarkan upah. Nah, saya jelaskan sekali lagi Bapak, untuk pemaketannya kita menggunakan RPD. Jadi RPD ini kan ada RPD 1 dan 2 ya. Jadi yang 70% dan 30%. Jadi sebaiknya setelah 70% ini kita keluar, kita kan membuat RPD nih ya. Rencana yang mau kita lakukan. Itu langsung dibuat pemaketannya Pak. Jadi kan biasanya kalau di RAB berbasis masyarakat, upah dan material ini dipisah ya. Jadi kita hanya fokus di material saja. Kalau upah ini hanya pemilihan dari tenaga kerjanya saja. Jadi bukan untuk pemilihan ke harga itu harus sesuai dengan RAB. Jadi di LPJ ini hanya untuk ke material. Tadi saya sampaikan lagi bahwa pengadaan di tingkat masyarakat ini istilahnya adalah pemilihan toko. Kalau toko kan berarti material ya. Namanya material ini harga yang ditentukan harus sudah sesuai atau termasuk ke dalam transportasi atau langsir sampai ke tempat. Jadi jangan harga materialnya saja. Jadi harga di sini maksud saya sudah termasuk transportasi, sudah memperhitungkan transportasi. Seperti itu Pak Ardi ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi tidak ke upah, jadi lebih ke material karena pengadaan di sini pemilihan toko. Bagaimana kita membeli di sini proses pembelian. Jadi tata caranya. Jadi kalau pemaketan jelas dari RPDB 1 terlebih dahulu kemudian RPDB 2. Baik. Bisa iya. Saya tanggapi. Silakan Pak Ardi. Ya lanjut. Terkait ini kan di RPD perencanaan penggunaan dana ada 70% dan 30%. Di mana rencana penggunaan dana 70% kan sudah terbagi juga kan terkait sekian upahnya, sekian penggunaan material. Betul. Nah, dari total anggaran 350 juta yang bisa kita sesuaikan, maksudnya Bu, itu dari pelaporannya yang 200 itu ya. Nggak lebih dari 200 dia harus menggunakan lelang. Oke, jadi gini Pak, Bapak pahami dulu RAB 70% sudah ada nih ya. Dari 70% itu terdiri dari RAB material, kemudian RAB upah, ya enggak? Kalau di BLM ini kan, ya, jadi kan terbagi nih dari 70% biasanya sudah dibagi upahnya berapa, materialnya berapa. Benar kan ya Pak ya? Nah, kita fokus di RAB materialnya saja untuk melakukan pembelian barang, jadi untuk pemilihan toko berdasarkan RAB material. Nah, tetapi pada saat penentuan RAB material ini sudah memperhitungkan harga transportasinya. Jadi seharusnya sudah masuk. Jadi tidak termasuk upah Pak. Jadi pelaporannya hanya untuk yang materialnya saja. Ya Pak ya? Enggak, saya sambung lagi Bu. Gini, ini kan rencana penggunaan dana ini kan 70 sama 30 berarti secara tidak langsung pemaketan itu ada 2. Pemaketan berarti ada 2. Betul, 2 kali. Berarti pada saat 70% Bapak bikin pemaketan. Tadi yang seperti itu misalnya hasil 5 pemaketan, nanti 30% keluar lagi, Bapak bikin pemaketan lagi. Jadi berdasarkan RPD ya Pak ya. Karena kenapa saya bilang jangan dijadikan satu untuk pemaketan, khawatir terjadi force major. Ini contoh di Papua ya, 30% tidak bisa dicairkan. Jadi Bapak jangan ngomongin 30% dulu, kita fokus pembelian barang untuk uang yang sudah ada 70%. Ya Pak ya, baru nanti 30% nanti untuk pembelian. Khawatir Bapak sudah menjanjikan nih, sudah ada SPK, padahal duit ternyata force major tidak cair. Itu nanti potensi terjadi konflik Pak Ardi. Jadi fokus di RPDB 1 dulu, Bapak buat untuk pemaketannya, kemudian lakukan proses pengadaan untuk atau pemilihan tokonya dengan tata cara yang seperti saya sampaikan, baru nanti 30% keluar, dibuat pemaketan lagi. Seperti itu.
Dan usahakan jangan di atas 200 juta untuk setiap pemaketan. Paham ya Pak ya? Kenapa? Ya, saya menyambung lagi Bu, terkait ini kan khusus di lokasi saya kan dia sudah melakukan pencairan yang kita lakukan juga terkait dari awal sampai ada peta cara yang sesuai dengan apa yang ada di materi tadi. Terus kendalanya kan sudah berjalan nih Bu, sudah berjalan, sudah angka di progres sekitar 28% lah. Terkait pengadaan pemaketan ini kan bukan hanya satu toko. Misalkan perpipaan itu kan tidak semua toko ada di situ. Kayak pipa limbah ini kan tidak ada. Berarti lain sendiri lagi tokonya untuk limbah atau bagaimana? Jadi gini. Ya ini mungkin untuk konfirmasi. Iya, saya paham. Intinya Bapak ada proses yang administrasi terlewat. Jadi mau nggak mau kalau sudah terlewat, Pak Ardi, administrasi yang tadi saya sampaikan harus dipenuhi. Jadi Bapak harus lengkapi. Tapi prosesnya mudah-mudahan untuk proses pengadaannya sudah dilakukan. Jadi memilih toko yang termurah dengan spesifikasi yang sesuai. Mudah-mudahan itu dilakukan. Jadi nanti Bapak tinggal melengkapi administrasi. Pertanyaannya, kan tadi saya sudah menyampaikan studi kasus. Pertanyaannya boleh nggak kalau setiap pemaketan kita beli di satu toko yang sama hasilnya? Nggak masalah kalau hasil proses dari proses pengadaan barang dan jasanya atau proses pengadaan di tingkat masyarakatnya, hasilnya di toko yang sama nggak masalah asal prosesnya dijalani. Ada perbanding, kemudian di toko tersebut menjadi toko yang spesifikasinya sesuai dan harga yang termurah. Seperti itu Pak Ardi. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan kalau Bapak tidak melakukan, yang menjadi masalah adalah Bapak tidak melakukan pengadaan atau memilih toko yang paling mahal atau spesifikasinya sesuai, itu yang akan menjadi fatal. Tapi kalau tata cara pengadaannya tadi Bapak sampaikan, hanya administrasinya aja yang tidak sesuai, bisa Bapak perbaiki. Jadi Bapak cari pembanding, kemudian bikin berita acara kemudian yang diminta, kemudian nanti Bapak minta tanda tangan dilengkapi. Seperti itu Pak Ardi ya. Jadi yang menjadi fatal kalau memang pengadaannya Bapak tidak sesuai, itu yang menjadi fatal. Tapi kalau pengadaannya Bapak sudah sesuai, sudah memilih toko yang dengan spesifikasi sesuai, toko yang termurah, Bapak hanya melengkapi saja nanti administrasinya. Seperti itu ya Pak Ardi ya. Itu menjawab pertanyaan juga oleh... Lanjut lagi Bu. Ini ada 3 pertanyaan lagi nih Pak Ardi. Sekali lagi silakan Pak. Ya sekali, ini menyampaikan persepsi aja Bu. Berarti laporan untuk pengadaannya beda dengan laporan keuangan. Seperti itu ya Bu ya? Betul, beda sekali. Keuangan adalah pertanggungjawaban Bapak setelah menggunakan uang. Itu namanya laporan keuangan. Proses pengadaan LPJ-nya adalah pertanggungjawaban Bapak dalam memilih toko. Kenapa memilih toko A, kenapa membeli toko di A, B, C. Jadi berbeda ya Pak ya? Ya, cukup jelas ya Pak Ardi? Ya, sama-sama. Saya kembali menjawab pertanyaan ke Bu Inggria. Ada nggak Bu Inggria ya tadi ya? Yang nanya ya? Bu Inggrianya ada nggak nih? Ada Bu. Ya, Bu Inggria tadi bertanya ya Pak ya Bu ya, apakah diperbolehkan membeli di toko yang tidak kita survei? Seperti itu, Bu Inggria? Iya. Ini maksudnya, Bu Inggria dari mana Bu? Dari Sulawesi Utara. Oke. Ini maksudnya Ibu melakukan survei sebelum RAB jadi ya? Survei harga satuan maksudnya? Iya Bu. Oke. Nah, saya jawab Bu, pada saat Ibu melakukan survei harga satuan, kemudian memilih membandingkan dari 3 toko, ini menjawab juga pertanyaan dari Ibu Rizky, itu namanya hanya menentukan harga satuan. Jadi dari beberapa toko, kan kita melihat nih, survei kan kita kan kalau secara juknis, harga satuan ditetapkan atau ditentukan dari harga survei setempat. Jadi kita melihat dari beberapa toko, kita rata-rata. Seperti itu caranya untuk menentukan harga satuan. Nah, setelah RKM jadi atau sah, RAB jadi, sudah ditandatangani PPK, kemudian dilakukan proses pemilihan toko, Bu. Jadi tidak harus ke toko yang Ibu kemarin BA survei. Jadi bikin BA survei lagi, Bu. Seperti itu.
Jadi dilakukan BA survei pada saat nanti sama nggak masalah kalau memang hasilnya kita survei di toko 3 toko yang sama. Tapi pada saat setelah RAB jadi kemudian survei, kemudian tokonya berbeda, itu nggak apa-apa juga. Karena kan kemarin kita bukan melakukan pemilihan toko, tapi menentukan harga satuan. Makanya itu yang menjadi salah karena dianggap survei itu pengadaan itu dilakukan sebelum RAB jadi, padahal survei sebelum RAB jadi itu hanya untuk menentukan harga satuan, bukan memilih toko. Seperti itu ya, Ibu Inggria ya? Iya. Sama halnya tadi mungkin pertanyaan dari Ibu Rizky tadi sudah dijawab. Jadi rata-rata ya pasti rata-rata dari 3 toko ya Ibu ya. Yang terakhir, saya mau ke Ibu Umah, bisa di unmute Bu? Bisa. Ya, Ibu bertanya bagaimana proses pengadaan di atas 200 juta? Iya. Di mana Bu untuk pemaketannya di atas 200 juta Bu? Pemaketan apa Iya. Bu? Jadi kan kemarin itu kami waktu hitung di RAB itu kan buat pengadaan pipanya itu karena pipanya spesifikasinya harus SDR 41, jadi kan kita harus ngambilnya di Jawa karena di sini tidak tersedia. Nah, setelah dihitung kemarin itu nilainya itu melebihi 200 juta karena kan kita kan juga harus menghitung biaya transportasinya juga dari Jakarta menuju ke kabupaten kami. Nah, jadi itu bagaimana Bu maksudnya? 200 juta ini dari keseluruhan nilai pagu 500 juta atau dari RPDB 1 70%-nya Bu? Kalau itu 200 juta itu saya kurang tahu Bu karena saya bukan yang teknisnya kan, tapi kemarin untuk pengadaan pipanya kemarin kan sudah ada beberapa tuh penawaran. Nah, dari beberapa penawaran itu kan kita ambil harga rata-rata buat menentukan satuan harga pipa yang di RAB. Bu Uma dari Kalimantan Tengah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini biar mungkin jadi pertanyaan jadi Bapak Ibu sekalian bagaimana melakukan pelelangan di atas 200 juta. Saya tidak menyarankan untuk pelelangan di atas 200 juta. Kenapa? Karena tim pengadaan harus memiliki akun, Bu. Harus ke Pusdatin PU, harus memiliki akun SPSE, kemudian harus dilelangkan di SPSE atau menggunakan e-katalog. Jadi tidak bisa langsung kita memilih toko. Jadi kalau misalnya Ibu buat pemaketan di atas 200 juta, untuk pertanggungjawabannya itu mau nggak mau itu harga mati harus lelang di SPSE dan melalui website, dan itu prosesnya 1 sampai 2 bulan paling cepat. Paling cepat sekali itu 1 bulan. Jadi biasanya selesai itu 1 sampai 2 bulan. Ini yang menjadi salah di Bapak Ibu sekalian. Saya melihat paket-paket BLM dibuat 200 juta, pipa digabung-gabungin, akhirnya menjadi 200 juta, kemudian dipilih satu toko. Itu yang akan menjadi salah kalau tidak diikuti untuk pengadaannya. Jadi kalau memang saran saya, coba dipastikan lagi Bu, harus dipecah di RPDB 1. Ya, RPD 1 70% dihitung kembali pipa dan transportasi harganya berapa. Kalau memang 200 juta itu harus dibuat 2 paket Bu. Jadi nanti pertanggungjawaban LPJ-nya ada 2. Ya Bu ya. Jadi LPJ-nya itu wajib ke 10 yang tadi saya 9 sampai 10 yang harus ada. Jadi biar nanti tidak salah, tidak harus Ibu memilih satu toko. Nah, pertanyaannya banyak yang membeli mungkin tidak di daerahnya karena pipa yang digunakan spesifikasinya diinginkan oleh PPK ini berbeda, harus di A. Perlu diketahui pada saat pembelian pipa ini juga memilih toko si pengadaan ini harus ada pembandingnya. Pembandingnya tadi saya sampaikan tidak harus kita mendatangi langsung. Kita bisa via internet dengan spesifikasi yang sama, Ibu cari di beberapa penyedia, itu harus ada pembandingnya. Apakah benar di penyedia itu spesifikasi sesuai dan harga paling terendah. Pada saat itu pembandingnya, harga itu paling mahal di antara penyedia yang lain, itu yang akan menjadi salah. Seperti itu ya Bu, nanti disampaikan ke PPK-nya ya Bu ya. Jadi memang harus meskipun nanti pengadaannya membeli di mana itu prosesnya tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan Perpres. Dan jangan sampai di atas 200 juta. Jadi dipecah paketnya di bawah 200 juta ya Bu ya. Karena khawatir nanti jadi pertanyaan. Seperti itu ya Bu Uma ya. Oke. Baik.
Ada pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke adendum? Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian yang masih belum jelas mengenai pengadaan barang dan jasa? Sekali lagi boleh Bu? Boleh, silakan. Siapa ini? Ini saya tadi ada ajukan di chat juga. Jadi kalau seandainya ada LPG untuk material dan peralatan K3, jadi anggapannya kayak kita tuh ngambil material dan peralatan K3 kayak rompi, terus kemudian helm, sepatu bot dan lain sebagainya itu, apakah nanti tuh LPG-nya itu tuh dijadikan satu atau harus terpisah, Bu? Oke, ini maksudnya dana 5% ya, Bu ya? Ya, 5% dan buat material. Kebetulan kan karena ngambil di toko yang sama dan mungkin nanti pembeliannya itu bersamaan, apakah notanya itu harus dipisah atau digabungkan boleh, dan untuk LPG-nya nanti seperti apa? Oke, Bu Uma, saya sampaikan kembali, bedakan antara LPG keuangan dan LPG pemilihan toko atau pengadaan di tingkat masyarakat. Pada saat keuangan, bukti pembayaran itu harus ada baik nota dan kwitansinya. Pokoknya apapun uang negara yang digunakan itu pasti harus ada LPG keuangannya ya Bu ya untuk bukti pembelian. Tapi pada saat bukti pemilihan toko termasuk material, misalnya itu termasuk ke dalam material yang digabungkan di satu toko, tergantung pemaketan Ibu Uma. Kalau memang alat-alat K3, misalnya Ibu mau gabungkan dengan pasir dan kerikil, itu nggak masalah. Makanya tadi kembali lagi, LPG-nya adalah tergantung pemaketan yang dibuat dari hasil rembuk dan tim pengadaan. Seperti apa? Jadi pemaketannya seperti apa, LPG yang dibuatnya seperti itu, Bu Uma ya. Ya kalau memang dipisah, ya memang harus dipisah LPG-nya. Tapi kalau pada saat pemaketan, itu mau digabung seperti yang tadi saya sampaikan, kerikil, pasir, semen mau digabung karena melihat beberapa toko ini menyediakan sama gitu. Jadi mau digabung itu juga nggak masalah, asal tidak lebih dari 200 juta. Ya Bu ya. Ada lagi sebelum saya masuk ke... Oh iya, oke, dari chat silakan. Halo. Halo. Mungkin dari ini dulu ya. Ya silakan Pak, sebutkan nama. Halo. Iya Pak, silakan sebutkan Halo, nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, Assalamualaikum. Nama saya Subagio, Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa. Ya Bapak Subagio, silahkan. Iya Bu, ini kan kalau di Sulbar itu kan kita untuk tahapan penjaranya itu kan dibagi 3, 40, 30, 30. Ini yang salah ya. Jadi untuk tahap pertama RPDI. Halo? Iya, silakan Pak, silakan. Halo? Iya Pak. Ya, Subagio. jadi kalau untuk RPD pertama itu kan yang 40% itu kan kita bagi dua, jadi RPDB 1 dengan RPDB 2. Oke. Ya, yang saya mau tanyakan itu kalau untuk RPDB 1 itu kan saya mau terkait masalah yang pemaketan itu, Bu. Oke. Ya, saya juga masih agak bingung di situ. Oke. Iya. Iya, terima kasih Pak Subagio. Saya tampung dulu masalah pemaketan karena ini saya dapat info surat salah ya Pak melakukan pencairannya ya. 40, 30, 30 masih pakai yang lama ya Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi, saya tampung dulu. Iya, saya pakai yang lama sih dengan dijubin, Bu. Iya, masih pakai yang lama, ini masih tidak sesuai. Ya, ada lagi pertanyaan dari chat? Atau dari... Ya, silakan. Pak Subagio mohon di mute dulu ya Pak ya. Ya, silakan dari chat Pak, sebutin. Iya, halo? Gimana? Dari Bu Yuri Kalbar, izin bertanya Bu, Iya. setelah dapat harga rata-rata, jadi yang masuk ke RAB harga rata-rata atau harga toko Bu? Kalau setelah RAB jadi dilakukan survei, harga lagi, bagaimana pengaruhnya ke RAB Bu? Oke. Oke, tadi ada pertanyaan dari via chat, dari Ibu Yuri Kalbar. 2 dulu ya, ada lagi nggak? Satu lagi deh ya, sebelum ke ini nih. Terakhir, pertanyaan terakhir untuk Barjas. Oke, kalau nggak ada, saya jawab untuk Bapak Subagio dari Sulbar ya Pak ya. Tadi bagaimana pemaketan? Tadi kami di pusat juga sudah mendapatkan surat dari Balai Bapak, dari PPK Bapak bahwa terjadi kesalahan penarikan. Mungkin sudah kita sampaikan untuk solusinya ya Pak, penarikan 40, 30, 30-nya. Tapi kalau memang nanti pelaksanaannya di lapangan, Bapak RPD-nya salah karena kemarin sudah dilakukan kesalahan penarikan di KPPN,
berarti pemaketannya berdasarkan RPD yang Bapak tarik. Misalnya 40, Bapak langsung buat pemaketan, Pak. Misalnya di situ semen berapa dari 40% atau mau digabungkan karena Bapak, ini kan hanya salah saja ya Pak ya untuk pelaksanaannya, karena dibanding menunggu 30%, Bapak buat untuk 40%-nya pemaketannya pengadaan semen, pengadaan kerikil, jadi sama Pak, berdasarkan RPDB. Jadi terserah Bapak mau dibuat pemaketan seperti apa. Jadi mempertimbangkan sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada, kemudian mempertimbangkan toko yang tersedia, kemudian akses, kemudian hasil dari rembuk seperti apa pemaketannya. Jadi sekali lagi semua itu kita serahkan di tim pengadaan dan berdasarkan hasil rembuk pemaketan. Jadi dasarnya adalah RPD yang dicairkan kemudian dibuat. Jadi prinsipnya jangan melebihi 200 juta agar bisa dilakukan pelelangan atau pengadaan langsung. Seperti itu Pak Subagio ya. Terus yang kedua, Ibu Yuri masih menanyakan lagi. Ini Ibu Yuri menanyakan, ada Ibu Yuri ya? Ibu Yuri? Halo. Oh, Bapak Yuri ya? Bapak Yuri ya? Mohon maaf, Bapak Yuri ya? Ya. Bapak Yuri tadi menanyakan ini setelah harga rata-rata, maksudnya Bapak menanyakan penentuan harga satuan sebelum RKM jadi ya? Ini maksudnya ya Pak ya, pertanyaannya? Ya. Seperti itu Pak? Ya. Oke, maksudnya Pak, kalau misalnya pada saat penyusunan RAB, kemudian menentukan harga satuan, kan Bapak lakukan harga rata-rata, jadi ya pasti tidak digunakan harga toko Pak, jadi rata-rata di antara 3 toko tersebut. Karena kan yang digunakan dalam juknis jelas, yang digunakan adalah harga survei setempat, jadi nggak masalah kalau Bapak gunakan rata-rata. Tadi saya infokan lagi, Bapak gunakan harga yang tertinggi pun nggak masalah, Bapak gunakan harga yang terendahnya juga nggak masalah, nggak salah, tapi akan berpotensi pada saat Bapak menggunakan harga paling tertinggi itu pasti banyak sisa Pak. Pilihan toko. Seperti itu ya Pak Yuri ya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Saya lanjutkan ke bahan tayang, ke perubahan kontrak. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai perubahan kontrak karena selama ini saya melihat kondisinya perubahan kontrak atau biasa dikenal adendum ini amat jarang sekali dilaksanakan di lapangan. Padahal ini item yang sangat krusial. Karena Bapak Ibu sekalian kita mengetahui kenapa sih perubahan kontrak dan adendum dilakukan selain ini diatur oleh Perpres di Perpres yang sama, Perpres nomor 16 tahun 2018 dan turunannya Perka LKPP tentang swaklola. Selain diatur di situ, kita juga melihat karena ini perencanaan dibuat oleh masyarakat dan didampingin oleh TFL. Kemudian apalagi kondisinya pandemi COVID seperti ini tidak bisa mengecek langsung di lapangan, pasti tidak mungkin akan sempurna perencanaan yang Bapak Ibu buat atau RKM yang Bapak Ibu buat ini tidak akan mungkin sempurna. Makanya kita sarankan untuk melakukan adendum. Kenapa adendum juga perlu dilakukan? Agar tidak terjadi kebingungan pada saat pelaksanaan, pada saat perubahan, kemudian tidak sesuai, ini kita harus menggunakan RAB yang mana? Karena saya melihat beberapa satker atau beberapa pelaksana di lapangan, ini banyak nanti perubahan itu akan merubah di RKM. Jadi perubahan sampai dengan masa kontrak itu akan dibongkar RKM-nya. Jadi sesuai dengan perubahan. Padahal itu yang menjadi tidak masuk akal bagi pemeriksa Bapak Ibu sekalian. Karena nggak mungkin nanti
sempurna, apalagi perencanaan yang dibuat oleh masyarakat, kemudian dibuat oleh Bapak Ibu sekalian dan tidak langsung datang ke lapangan atau menggunakan data primer, hanya menggunakan data sekunder, itu nanti yang akan menjadi pertanyaan. Makanya kami sarankan harus dilakukan perubahan adendum atau kontrak. Perubahan kontrak atau adendum. Nah, perubahan kontrak itu apa sih? Kapan kita melakukan perubahan kontrak? Jadi bisa dilakukan apabila, kalau di bahan tayang ini saya catut dari Perpres ya. Jadi apabila menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Jadi kalau memang ada volumenya ternyata kita buat 100 meter kubik, di lapangan hanya 80 meter kubik. Nah, itu kita harus lakukan adendum kontraknya. Kemudian menambah atau mengurangi jenis kegiatan, ada item baru yang harus dilakukan. Kemudian kalau mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, atau tadi juga menurunkan dari pemilihan toko, kemudian harganya lebih murah atau harganya sendiri ada sisa, dan itu berpotensi untuk dilakukan adendum. Pasti ada pertanyaan, gimana kalau kita gunakan harga rata-rata kemudian didapat harga yang lebih murah, kemudian ada sisa. Nah, inilah fungsinya adendum. Jadi mencatat semua perubahan atau merekord semua perubahan yang terjadi di lapangan. Ada juga yang mengubah jadwal pelaksanaan. Jadi prinsipnya harus dilakukan adendum, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya buat adendum tuh pasti ribet, pasti banyak yang berpikir pasti ribet nih buat adendum, kayak kita membuat RKM dari awal lagi. Enggak. Jadi kalau adendum itu amat sangat sederhana. Mudah-mudahan di BA sudah ada. Jadi hanya 2 lembar saja. Bikin saja berita acara. Di situ ada tertuang semula kegiatannya apa, kemudian menjadinya apa, justifikasi berubahnya apa. Baru dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung. Misalnya, yang berubah adalah harga atau RAB volume yang berubah. Berarti RAB perubahannya dilampirkan. Misalnya, gambar yang berubah. Ya, gambarnya dilampirkan, dan apapun yang berubah dalam RKM itu dimungkinkan untuk berubah, atau spesifikasi maupun waktu pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya tidak ada yang timur ya. Jadi misalnya ada force major nih, karena kondisi pandemi, kemudian ada lockdown di daerahnya tidak bisa dilakukan, padahal kontrak sudah berjalan, hampir 3 bulan selesai, baru tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini kan potensi untuk adendum penambahan waktu. Nah, ini harus dilakukan. Jadi jangan beranggap adendum itu sesuatu yang rumit, atau sesuatu yang kayak kita membuat RKM dari ulang, enggak. Jadi hanya membuat berita acara, ditandatangani oleh PPK dan KSM, dan dilampirkan apa saja yang berubah dan harus ada justifikasinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa? Karena potensi gini, dan itu akan mempermudah Bapak Ibu sekalian. Karena saya khawatir pada saat ada pemeriksaan, karena Bapak Ibu sekalian biasa mengubah RKM, pada saat ada perubahan, ini yang menjadi celaka atau bahaya. Jangan sampai pada saat pemeriksaan banyak versi RKM yang tersebar. TFL megang RKM versi mana, KSM megang RKM versi mana, kemudian PPK megang versi RKM yang mana. Ini akan potensi temuan Bapak Ibu sekalian. Itu dikarenakan tidak dilakukannya adendum. Kalau adendum kan terekord nih. Perubahannya kapan nih? Pada bulan pertama, pada minggu pertama di lapangan terjadi perubahan. Kita ajukan perubahan, PPK atau KSM mengajukan perubahan. Dibuat di berita acara. Jadi apapun yang sah itu adalah di berita acara adendum itu yang terakhir RAB yang digunakan. Jadi jelas gitu. Jadi kita nggak pusing sendiri. Ini kebiasaan TFL itu merombak RKM karena perubahan di lapangan, itu yang menjadi bahaya karena berbagai macam versi RKM tersebar kemana-mana, dan pemeriksa itu yang potensi temuan. Seperti itu, dan itu yang menjadi bahaya ya Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau yang memeriksanya, kalau hanya pihak internal nggak masalah, tapi yang kalau yang memeriksanya eksternal, baju-baju berseragam, itu akan menjadi masalah sekali. Maksudnya itu bisa sampai pidana, sampai ada kasus-kasus di mana KSM harus masuk ke BUI gara-gara memang permasalahan administrasi. Intinya seperti ini Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun Bapak Ibu sekalian bekerja di lapangan, tapi kalau administrasi Bapak Ibu sekalian nihil atau tidak dilakukan, itu dianggap Bapak Ibu sekalian tidak bisa bekerja. Seperti itu.
Jadi kami mengharapkan semua LPJ administrasi kemudian itu harus dilakukan biar rapih. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di lapangan itu tidak sia-sia. Karena kalau tidak tercantum atau teradministrasi dengan baik, itu yang akan menjadi masalah dan dianggap Bapak Ibu sekalian tidak bisa bekerja meskipun hebat di lapangan dalam segi pemberdayaan atau pendampingan di masyarakat. Nah, terus satu hal lagi yang mungkin poin dalam perubahan kontrak yang saya akan sampaikan, ternyata dalam Perka LKPP Swaklola, kenapa saya sampaikan ternyata ada beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya yang melewati tahun anggaran karena permasalahan force majeure. Jadi untuk kegiatan swaklola itu diperbolehkan melewati tahun anggaran. Jadi bisa dilakukan adendum penambahan waktu. Tapi karena ini 1 tahun anggaran untuk APBN, pencairannya tetap terakhir di bulan Desember. Biasanya range tanggal 15 atau 20 Desember. Tapi pelaksanaannya bisa melewati tahun anggaran. Nah, ini yang harus dilakukan adendum kalau terjadi seperti itu. Biasanya terjadi seperti ini ada permasalahan revisi, kemudian permasalahan DIPA yang masalah bukan di lapangan tapi permasalahan anggaran, biasanya tiba-tiba ada revisi baru keluar di akhir-akhir tahun. Kan nggak mungkin ya tinggal seminggu lagi terus mengerjakan 30%. Dan nggak mungkin lagi kalau Bapak kondisi seperti itu tidak dilakukan adendum. Jadi silahkan dilakukan adendum melewati tahun. Nah, untuk berapa lama sih waktu adendumnya tergantung kompleksitas pekerjaannya. Jangan sampai pekerjaan cuma finishing Bapak Ibu atau PPK kasih 1 sampai 2 bulan. Jadi tergantung jenis atau kompleksitas pekerjaan sisanya. Jadi nanti di situ jelas dalam LKPP nomor 8 tahun 2018 Perka LKPP, di situ PPK bisa memberikan kesempatan tim pelaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan. Jadi bisa melalui menyelesaikan pekerjaan dapat melalui tahun anggaran. Baik, mungkin poin untuk adendum hanya itu saja. Ada yang mau bertanya nggak? Saya persilakan buka opsi pertanyaan. Yang masih belum jelas. Silakan Bapak Ibu sekalian. Boleh bertanya yang Barjas sebelumnya? Ada di chat nggak? Belum ada ya? Baik, ada yang bertanya nggak Bapak Ibu sekalian? Apa sudah paham? Mudah-mudahan sudah paham nih. Atau ada kesulitan mengimplementasikan bagaimana melakukan adendum, kemudian bagaimana melakukan Barjas, silakan ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Saya berikan kesempatan bertanya. Atau saya yang bertanya? Nggak ada yang bertanya ini ya? Isoma ya? Oke, sebentar lagi saya coba langsung ke ini aja deh. Saya yang bertanya ya. Bapak Yuslifah ya? Oh, Ibu Yuslifah, ada Ibu Yuslifah dari Sulawesi Selatan. Ibu Yuslifah? Izin sholat. Oke. Pak Samsu, ada Pak Samsu? Ada, Bu. Pak Samsu bisa dari Sulawesi Selatan? Bisa tolong di-unmute, Pak? Sudah di-unmute. Pak Samsu, saya nggak mendengar suaranya, Pak. Masih di-unmute? Iya. Oke, Pak Samsu? Bisa mendengarkan suara saya ya? Pak Samsu, saya menanyakan pada saat Bapak di Sulawesi Selatan, Bapak TFL lama atau TFL baru, Pak? Baru mengikuti program sanitasi. Pak Samsu? Halo, baru Bu, baru. Oh, baru tahun ini ya? Oke. Iya, baru tahun ini. Pak Samsu tadi mendengarkan ya apa yang saya jelaskan mengenai adendum. Adendum itu apa sih Pak? Perubahan kontrak itu apa? Bisa tolong dijelaskan kembali? Perubahan kontrak ketika ada terkait dengan pekerjaan, apakah itu ada pengurangan atau
waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak semula. Seperti Oke. itu, Bu. Dilakukannya kapan Pak adendum Pak? Pada saat Bu, pelaksanaan pekerjaan ketika berdasarkan perhitungan bahwa melihat dari kondisi progres lapangan tidak akan mungkin diselesaikan berdasarkan waktu perkiraan waktu kontrak. Oke, berarti adendum dilaksanakan selama masa kontrak ya. Bisa Masa nggak kontrak, dilakukan adendum setelah kontrak berakhir? Bahkan bisa Bu melewati anggaran ketika memang berdasarkan yang kita dapat informasi tadi, ketika memang alasannya sesuai atau tepat bencana alam Ya. atau yang lain. Ya. Berarti maksudnya adendum bisa dilakukan penambahan waktu ya Pak, penambahan waktu melewati tahun anggaran. Tapi kalau kontrak sudah berakhir, kemudian dilakukan adendum itu yang tidak bisa ya Pak. Tapi sebelum kontrak berakhir, kemudian Bapak menambah adendum waktu itu baru diperbolehkan. Jadi adendum bisa dilakukan selama kontrak masih sah berjalan. Jadi kalau udah keburu berakhir kemudian Bapak lakukan adendum itu yang nggak bisa ya Pak? Ya. Baik, saya ke Sulawesi Barat, Ibu Delia ada? Ibu Delia? Ibu Delia ada di host Sulawesi Barat? Oh iya, Sulawesi. Ibu Delia? Ada ya? Ibu Delia tadi bisa di-unmute Bu suaranya Bu. Ibu Delia? Ya Bu, ya Bu. Oke. Ibu Delia, tadi apa saja yang diperbolehkan dalam adendum kontrak Bu? Adendum kontrak. Jelas ya Bu, suara saya Bu? Jelas Bu. Gimana Bu? Apa aja yang diperbolehkan untuk adendum kontrak? Gimana Bu? Halo? Iya, gimana? Silakan Bu Delia. Halo? Perubahan kontrak yang Halo? Iya, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, terkait perubahan kontrak, KSM perlu melakukan penyesuaian terkait masalah pertanggungjawaban kegiatan dengan menyusun dokumen perubahan kontrak atau adendum yang harus disetujui oleh PPK. Apa saja yang boleh diadendum Bu? Masa waktu contoh kemarin Sulawesi Barat ya. Kan ada kesalahan masalah proses pencairan di KPPN ya. Nah itu kemarin ditanyakan sepertinya dilakukan adendum. Apa yang diadendumnya Bu? Yang perubahannya yang awalnya kan seharusnya 70-30 kemudian diadendumkan menjadi 40-30-30 Bu. Ya, selain itu apa lagi? Bu. Ya, sholat Bu. Oke, enggak, waktunya kita 5 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Silakan Bu Delia, apa lagi Bu? Putus ya? Bu Delia? Iya. Selain tadi Ibu perubahan pencairan tahapan, yang bisa dilakukan di adendum apa lagi? Masa waktu pelaksanaan yang penting belum habis masa kontrak Bu. Selain itu aja. Apalagi yang boleh? Ya. Apalagi yang boleh Bu? Itu aja. Yang mengenai RAB, perubahan RAB. Oke, makasih Bu Delia. Saya satu lagi ya bertanya untuk ke Kalimantan Barat. Bapak Robert ada? Bapak Robert?
Bapak Robert. Bisa tolong di-unmute, Pak, suaranya, Pak. Mana Bapak Robert? Bapak Robert? Nggak ada? Oke, Bapak Farhan? Ada dari Kalimantan Barat, M. Farhan Ramadhani? Iya, Bu. Oke, Bapak Farhan, saya mau menanyakan gimana sih cara adendum, Pak? Cara membuat adendum gimana? Menyiapkan berkas, yaitu berita acara, Ya. kemudian dilengkapi dengan surat-surat pendukungnya, berkas-berkas pendukung seperti perubahannya apa, misalnya rapnya yang dirubah, berarti rap yang terbarunya, kalaupun gambar, berarti gambar yang terbarunya, kalaupun mengenai yang lain juga sama apa yang barunya. Kalau untuk yang BA-nya itu, isinya? Itu kita kalau untuk yang BA, isinya apa BA-nya, Pak? Itu BA-nya itu kita menerangkan terkait awalnya seperti apa sih, misalnya gambarnya, spek teknisnya seperti apa, terus kenapa yang berubahnya seperti apa, itu alasannya kenapa, apakah karena terjadi bencana, ataukah memang harganya naik di pasar, kan, di toko itu, atau dan sebagainya. Jadi memang kita buatkan alasan sesuai kenyataan yang ada terjadi. Oke, berarti ada semulanya seperti apa perubahannya ya Pak, kemudian menjadinya dan justifikasinya ya Pak Farhan ya. Ya, baik, terima kasih Pak Farhan untuk tanggapannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga ini sudah hampir 2 jam, mungkin saya akhiri Bapak Ibu sekalian untuk materi sesi pertama ini untuk pengadaan pengadaan di tingkat masyarakat dan juga materi adendum. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian selama mengikuti peningkatan di sesi 1 ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik, bermanfaat dan sangat informatif untuk para peserta dari TFL tersebut. Jadi insya Allah ke depan informasi yang tersebut sangat berguna untuk TFL dalam menjalankan tugasnya. Sebelum ditutup, ada informasi, kami mengingatkan atau menginformasikan ulang kepada peserta agar setelah ini segera mengisi form evaluasi yang telah dibagikan di room chat Zoom meeting kita untuk mengevaluasi materi yang telah disampaikan tadi untuk kedepannya agar kesuksesan dalam berkegiatan. Setelah ini kita akan break. Selanjutnya kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya, yaitu manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan konstruksi yang akan dimulai tepat pada 13.15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Oh iya, mohon perhatiannya peserta, mohon perhatian. Sebagai apresiasi, marilah kita beri aplaus untuk narasumber kita hari ini. Saya Ayub Sugara sebagai moderator. Apabila ada kesalahan baik dari yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Pak Bayeki. Senajan kowe ngilang, rapi so tak sawang.